Saya juga mau pakai, tapi ya uang. Kredipo, assalamualaikum. Produser minta tolong jangan permen lagi. Ya, handphone kek sekali-sekali gitu, aksesoris yang mahal, ya, please lah. Cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku nggak main-main. Selamat datang di program kita. Namanya apa? Ngobrol HP, ngobrol produk kreatif HP. 7 hari ganti baru, tak ada yang lebih seru. Semua ada di satu tujuan, tempat solusi handphone impian. Mas produser, jujur saya agak geli sama nama acaranya ya. Sorry nih ya kan. Agak lumayan kaku, tapi ya udahlah, ya bisa kita omongin ya kan. Nah, hari ini kita ngobrolin apa? Ngobrolinnya sebenarnya mengenai handphone ya, tapi lebih ke pemakaian masyarakat nih seperti apa. Dan kita mengundang satu tamu ya, yang bisa dibilang dia itu suka banget menjual produk dan apa ya, bisa dibilang dia personal brandingnya oke banget nih di segmen promotor atau segmen penjual ya. Please welcome Vio. Vio, apa kabar? Alhamdulillah baik, kabar. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah dingin. Iya sih, ya, betul banget. Iya, Vio kita udah kenal lumayan lama ya. Iya, Kita betul. udah kenal waktu itu di Oppo. Ya, Betul. aku sih udah 6 tahun, tapi waktu itu tahunan, tapi kita udah sering ketemu juga waktu training ya. Betul. Waktu itu ya, Betul banget. suka roleplay kan sama aku kan. Gimana rasanya roleplay sama aku? Deg-degan sih, cuma ya karena sudah terbiasa ya, jadi menurut aku it's okay aja. Iya, jadi Vio-nya memang udah lama ya waktu itu di Oppo bareng saya, dan kita ketemu lagi di Lucky Sale. Iya, tepuk tangan dong untuk Lucky Sale. Ya, jadi Lucky Sale mantap. Terima kasih Om Freddy. Ya, nah. Ya, Vio, aku mau nanya, nggak apa-apa, boleh ya? Boleh dong. Perihal ini sih handphone ya. Nah, biasanya Vio ini kan promotor, Vio Iya. ini penjual, Betul. ya kan, sales. Betul. Ya. Produk apa sih yang sekarang jadi andalan kamu untuk dijual ke customer? Produk itu biasanya aku jual sih, aku tanya dulu kebutuhan customer. Mhm. Yang pertama aku juga tawarin brand aku sendiri ya, kayak Oke. dari Oppo, karena kan aku promotor Oppo ya. Pasti aku jelasin dulu dan aku pasti tanya kebutuhan customer itu sebelumnya mau cari handphonenya buat siapa, Oke. dan dia biasanya gunainnya kebutuhannya untuk apa gitu. Dan kita tanya lebih detail lagi, baru kita cari solusinya buat customernya. kayak Oke, gitu. tapi kamu pernah gak sih kayak misalnya nih datang customer, ya kan, dengan perawakan yang mungkin signifikan yang kamu udah tahu nih orangnya kayak gimana, Betul. dan kamu langsung jurusin dan langsung beli gitu, kayak oh yaudah Pak ini aja Reno Tembak. aja, tanpa harus kamu nanya kayak Pak carinya apa, Iya. RAM-nya berapa dan lain-lain. Pernah nggak langsung to the Pernah. point gitu? Rata-rata hampir kayak gitu sih. Dan Kayak itu 100% langsung closing apa gimana? 90% langsung closing, kebanyakan langsung closing kayak gitu. Nah itu gimana sih caranya kamu langsung to the point gitu? Apa memang udah kelihatan sama orangnya atau apa yang harus kamu lakukan? Ada gak sih yang spesifik gitu? Kayak udah bisa baca aja gitu ibarat kata. Mhm. Kayaknya nih customer butuh spek yang agak tinggi jadi gitu. Oke. Kayak jadi langsung aku tawarin produk-produk yang lumayan menurut aku buat dia itu cocok kayak gitu. Jadi kayak Kak kayaknya ini buat kamu cocok deh Kak handphone yang ini, karena kita juga produk terbaru kayak gitu. Dan customer itu rata-rata juga langsung boleh nih Mbak gitu. Dia nanya fiturnya juga semuanya, dan kita tinggal jelasin aja sih ke customer kayak gitu. Oke. Nah kalau untuk sekarang produk terbarunya Oppo apa sih? Reno dong, Reno. Reno 14 series. Reno 14 series. Betul. Itu ada berapa tipe? Ada 3. Ada 3. Ya. Itu apa aja nih? Reno 14 F series sama Oke. Reno 14 5G sama Reno 14 Pro 5G. Oke. Banyak ya? Banyak Reno dong. ya? Kalau Oppo udah ngeluarin produk pastinya banyak. Oke, kalau Fine series ada lagi gak yang Kalau bakal Fine keluar? series banyak, kita ada di Fine N5 yang terbaru yang Fold. Betul. Ada juga di Fine N Fine N
Nah, gue. Find N3. Iya, Find Iya, N3 kan sama itu gantinya Find. Find N5. Sama Find X. X. Terus saya sih yang lebih tahu ya. Iya. Iya nih. Gak apa-apa. Nggak emang kayak gini ya. It's okay. Sama-sama Jadinya ada sales. kegok. Iya, sama-sama sales kok. Ya, nggak apa-apa. Ya namanya juga kita nggak kebiasaan roleplay ya. Kalau roleplay terlalu ngeblank gitu kan, ditanya langsung dar. Kalau sama customer kan kita langsung tembak loh. Iya, tembak dar. Oke, Vio. Udah tahu nih, tapi lebih banyak di Lucky Sale pun juga kayaknya Reno series tuh emang jadi apa ya, ketertarikan banyak orang nih. Betul. Kenapa sih produk ini bisa naik dan fitur apa yang bisa dibilang tuh menunjang banget sama penjualan kamu gitu? Oke, yang pertama karena kan di Reno 14 series itu Mm-mm. dia udah ada fitur yang namanya underwater. Dan itu banyak banget customer yang langsung kayak gimana ya, kayak langsung suka gitu dengan fitur itu karena dia ngerasa dia suka foto, maaf ya sebelumnya dia punya anak kecil atau dia punya kesibukan di dalam air, itu menurut dia ngebantu banget karena dia momen tersebut itu sangat ngebantu buat dia di memori handphone itu terpakai gitu. Jadi kayak benar-benar worth it sih menurut aku. Apalagi customer yang punya anak kecil suka berenang. Jadi momen-momen dia belajar di bawah air itu semua ke video dengan Oppo Reno 14 series kayak gitu. Udah juga di Oppo Reno 14 series itu dia udah pakai 4K kamera underwaternya. Jadi untuk kameranya itu bagus banget. Jadi dia kayak seperti GoPro. Kamera GoPro yang mahal seperti kamera GoPro itu udah ada di seri Reno 14. Jadi menurut aku worth it banget dengan harga segitu, fitur lengkap. Jadi menurut aku jual ke customer pun kayak pede gitu. Wah, pasti punya fitur ini cuma ada di Oppo gitu. Jadi aku ngelakuin itu kayak udah santai aja dan customer rata-rata setuju dan mau suka dengan fitur Oppo itu. Poin sellingnya lebih ke underwater, betul. Ya kan? Dibanding produk lain gimana? Betul. Kalau produk lain kan biasanya cuma kaitan air aja, belum bisa foto di bawah air. Kalau Oppo itu ada apa tuh? Produk yang samping. Tapi untuk hasil kamera beda pasti, karena dia belum pakai kamera 4K yang kayak di GoPro. Dia masih pakai kamera biasa, bisa disebut kayak Sony. Jadi untuk hasilnya belum sejernih si Oppo itu. Yang setahu saya kan sebelah pakai series, betul. Ya kan? Tapi emang waktu itu sih ngoprek, ya kan? Itu dia emang nggak ada apa sih namanya 4K mode-nya dia nggak ada, tapi 1080 berarti ini lebih oke ya? Lebih oke dong. Iya kan? Nah nanti kita bisa ngoprek lagi ya, ngoprek lebih dalam kayak buktinya kayak gimana nih, ya kan? 4K-nya emang beneran ada atau bohongan atau gimmick ya? It's boleh okay. Coba aja. Iya, tapi tetap aja ya pilihan ada di tangan kalian lah, ya kan? Vio sekarang pakai handphonenya Oppo juga. Ada Oppo, ada iPhone. Oke. Oke, kalau iPhone mah disebut aja, nggak bakalan kena copyright kalau yang itu. Iya, saya juga mau pakai tapi ya. Uang. Kredipo, assalamualaikum. Bisa pakai Dodana. Dodana bisa juga ya. Aman itu. Ya soalnya saya mau pakai banget nih iPhone, tapi kayaknya dari mobilitas kayaknya saya kurang deh. Kayaknya ya. Iya. Karena mungkin udah kebiasaan banyak fitur kali ya. Iya ya. Oke, Vio. Fitur yang lebih menjual itu adalah underwater. Betul. Ya kan? Nah, kebanyakan juga customer emang butuh underwater banget gak sih? Sebenarnya sih nggak terlalu ya, cuma kayak lebih ngejaga aja nggak sih, karena kan kalau underwater pun kalau dia kena air pun aman gitu. Jadi menurut aku kalau customer sering hujan-hujanan atau dia handphone kalau lagi dia ngelakuin aktivitas amit-amit ya nyemplung atau jatuh ke dalam air kan rata-rata kan kalau di handphone sebelumnya pasti ada kendala kan, kalau udah kena air biasanya masihin. Kalau ini kan kita lebih aman aja sih kayak gitu. Jadi menurut aku pasti kepake juga sih buat customer. Antisipasi. Betul, jadi kayak yang lebih ngejaga nih handphone lebih aman. Sih keren ya, Oppo ya. Keren dong. Oke. Nah, kamu kan di sales, ya kan? Kamu juga pastinya harus merasakan teknologi, ya kan? Apalagi juga
handphone ini tuh jadi pacuan lah, kayak kamu harus tahu handphone baru bisa menjual gitu kan, produk knowledge lah bisa dibilang ya. Tapi gue lupa lagi pertanyaannya apa di otak gue, sorry. Sepenting apa sih handphone di hidup kamu? Menurut aku pasti penting sih, semua orang pasti butuh handphone. Kayak gitu kan, yang pertama buat komunikasi, buat kerja juga kan. Kerja rata-rata orang juga pada pakai handphone kayak gitu. Jadi ya menurut aku handphone itu emang paling benar-benar udah utama nggak sih buat masyarakat gitu, kayak udah benar-benar udah pasti harus butuh handphone gitu. Kita kemana-mana pun aja kadang bawa handphone kan, karena handphone itu benar-benar ngebantu kita juga sih. Dan misal nih, Vio ya, kita intermezzo aja nih. Misal kamu mau beli handphone baru, apa yang kamu cari di handphone tersebut? Karena aku perempuan, biasanya kamera sih. Kamera? Kenapa? Maksudnya harus kayak gimana sih kameranya? Kameranya ya kayak menurut aku harus jernih, fokus. Terus kameranya juga ya pastinya harus sesuai kayak yang aku mau gitu. Kamera itu pasti utama, kayak harus jernih, kayak kita butuh kamera itu buat foto, apalagi aku punya anak ya, jadi momen-momen kamera itu penting buat aku. Jadi kamera yang jernih, warna ya kan, apa sih namanya ya, harus fleksibel lah ya, bisa dibilang ya. Nice banget ya. Terus apa sih harapan kamu untuk Lucky Cell? Kalau untuk Lucky Cell, harapan aku ya pasti Lucky Cell biar bisa lebih maju lagi dari sekarang. Terus buka-buka cabang lagi yang lebih banyak dari sekarang. Karena Lucky Cell itu untuk harga pun juga kan dia terjangkau ya. Apa bisa kita bilang itu dia lebih murah dibanding toko-toko lain gitu. Jadi aku berharap Lucky Cell itu buka lagi cabang-cabang, kalau perlu di seluruh Indonesia udah punya Lucky Cell. Amin ya. Amin ya. Pak Freddy amin ya. Amin ya Allah. Ya, terus bentar, saya lupa skripnya. Fakta atau mitos ya katanya orang, kalau kita ngecas di 80%, performanya itu akan naik. Ini kita ngomongin soal handphone ya. Baterainya kalau kita cas 80%, performanya naik. Ini benar fakta atau mitos menurut Mbak? Mitos. Kenapa? Karena kalau misalkan kita cas sampai 80%, pasti kita kemungkinan juga pun dia akan lebih habis, lebih turun, lebih cepat baterainya, lebih cepat habis lah istilahnya, boros dibanding kita ngecas yang di 100%. Karena kalau kayak 100% itu kan lebih lama jangkanya ibarat kata ya. Kalau di 80 kan ibarat kata cuma kurang 20% lagi, itu bisa beberapa jam buat kita gunain. Jadi kalau menurut aku lebih kayak 100 aja nggak sih gitu. 80 kayak tanggung banget, kalian tinggal nunggu sedikit lagi, nanti jangka pakainya juga kan lebih panjang. Jadi menurut aku mitos sih, lebih bagus 100% aja gitu. Atau ya kalau bisa jangan lebih dari 100 atau overload ya kan, karena beberapa handphone pun belum ada kayak misalkan nih tingkat kayak baterainya itu aman gitu. Kalau misalkan handphone sekarang itu kan beberapa produk, beberapa brand, dia udah nyiptain di 80 sampai 100% itu dia aman istilahnya. Karena dia punya titik-titik tertentu nih, kayak misalkan di casannya lebih aman itu, jadi nggak perlu takut kalau kita ngecas lebih dari 100 kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan di brand-brand ada juga yang belum menggunakan itu ya. Ya kalau misalkan brand-brand yang belum ada kayak keamanan buat baterainya, ya lebih baik di stop di 100 di kayak stop gitu. aja gitu ya. Berarti ini kita mengenai lebih ke teknologinya. Dia itu bisa menghambat listrik jika udah 100% atau tidak gitu kan. Tapi kayaknya sih yang bikin rusak handphone itu kayaknya casan yang nggak ori deh. Betul. Makanya aku selalu customer tuh selalu aku kasih tahu. Kalau bisa Bunda pakai atau Bapak pakai casan itu yang orinya. Kan kadang dia kalau lagi pergi atau apa suka nggak bawa charger dong. Dia suka main colok-colok aja yang penting ngecas kayak gitu. Nah itu yang takutnya berpengaruh buat jangka panjangnya nanti. Kalau bisa ya kita pakai yang bawaannya gitu biar lebih aman. Misalkan jangkanya
Kalau misalkan kita sendiri pakai Oppo gitu, kalau kita pakai charger dia sendiri, itu dia 4 tahun hanya berkurang 20% loh. Beda sama brand lain, kayak gitu kan? Masa? Iya, karena 4 tahun dia itu hanya berkurang 20%. Jadi menurut aku jangka panjang nggak sih kalau buat customer menurut aku di baterainya kayak gitu. Oh. Jadi ya kalau mau cari handphone yang Oke ya. ya, apalagi yang mau cari original di mana Mbak? Di Lukisal. Lukisal. Jangan kemana-mana, di Lukisal tuh ori semua. Tuh, catat guys. Ya, tuh tepuk tangan masih satu masa yang lain enggak. Aduh. Ya, parah. Oke deh, Mbak. Untuk penutupan ya, Mbak, boleh pilih. Bentar. Kita kan lucky sale ya kan. Lucky itu berarti beruntung, ya kan? Orang yang kesini pasti beruntung. Betul. Iya, jadi ya silakan dipilih mau Siapa yang mana. tahu aku orang yang termasuk beruntung di sini ya. Betul, nanti saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Ya, tepuk tangan dong. Dapat permen karena lucky ya. Produser minta tolong jangan permen lagi. Ya, handphone kek sekali-sekali gitu, aksesoris yang mahal, ya please lah, Pak Freddy. Bos. Ya, oke deh teman-teman. Jadi itulah ya, kita udah tahu fitur-fiturnya, apa yang dibutuhkan customer, ya mitos atau fakta baterai itu seperti apa, yang pastinya ya charger original apapun ya, aksesoris original itu adalah kunci ya. Dan kalau mau dapetin harga murah, aksesoris original, garansi yang juga lengkap ya, cuma di Lukisal. Jadi itu aja ngoprek HP. Thank you so much buat Mbak Vio ya. Semuanya tepuk tangan untuk acara ini. Thank you. Dadah dan sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Dadah. Ada di satu tujuan, tempat solusi handphone impian.